Loh, kembaliannya kok 17.000? Harga rokok ini naik, tapi kok naiknya mahal banget ya? Langsung melesat gitu. Rugi dong kalau kayak gini. Mana uangnya cuma sisa 50.000 lagi. Pak Rashad, kenapa ngelamun kayak gitu? Saya salah ngasih merek rokok atau gimana? Ah, enggak kok Bu Cito, nggak ada yang salah. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Mari Bu Cito. Ada yang mencurigakan dari gelagatnya Pak Rashad. Jangan bilang dia tahu kebiasaanku yang suka mengurangi kembalian para pelanggan. Bu Cito, ada bumbu dapur kan? Kalau ada, saya mau lihat-lihat dulu boleh? Soalnya kalau saya lihat-lihat sendiri kan jadi ingat mau beli apa aja. Oh iya, silakan Bu, lihat-lihat dulu. Kayaknya yang mau saya beli nggak ada deh Bu. Bu Cito, ada makanan anak kecil kan? Nggak jadi deh, saya nggak jadi belanja. Permisi Bu Cito. Ih, ari maneh, kirain teh beneran mau belanja. Ternyata teh cuma nanya-nanya aja. Dasar ibu-ibu perumahan, ada aja tingkahnya. Ngomong-ngomong, warung aku selalu rame ya. Alhamdulillah, hehehe. Pelanggan makin banyak, jumlah uangku juga makin banyak. Bu Cito, saya mau beli popok bayi 1 bal dong. Yang ukurannya gede ya Bu Cito. Soalnya sekalian buat stok di rumah. Tunggu sebentar ya Bu Iyam, saya ambil dulu popok bayinya. Sekalian saya dong Bu Cito. Saya mau beli gula 1 kilo. Warna gulanya yang putih banget ya Bu Cito. Jangan yang agak kuning gitu. Soalnya saya nggak suka. Baik Bu Iin, saya sekalian ambilkan ya pesanan Ibu Iyam dan Bu Iin. Ini uangnya 50.000. Jangan lupa kembaliannya ya Bu Cito. Hehe. Ini kembaliannya. Ini uangnya Bu Cito. Ngomong-ngomong, warung ini selalu ramai ya. Mana lengkap banget lagi. Jadi mempermudah banyak orang. Saya juga merasa terbantu kalau ingin memperlengkap kebutuhan sehari-hari. Iya Bu, soalnya kalau lengkap gini apa aja ada kan enak buat semuanya. Ini uang kembaliannya. Kok kembaliannya cuma 25.000 ya? Seharusnya 30.000 bukan? Apa aku minta uang tambahan kembaliannya ya? Tapi nggak enak. Udahlah, mungkin harganya naik. Tapi kan aku pelanggan setia. Aku sering belanja di sini. Masa iya harga naik nggak bilang-bilang? Bu Iyam, ayo kita pulang bareng. Saya udah selesai belanjanya. Iya Bu In, ayo kita pulang. Coba kita lihat kira-kira hari ini dapat uang sebanyak apa ya? Lebih banyak dari kemarin? Mungkin sama atau lebih sedikit. Wah, ternyata hari ini aku dapat uang lebih banyak dari hari sebelumnya. Aku nggak nyangka aku bisa sekaya ini. Kira-kira uang sebanyak ini buat apa ya? Beli mobil, rumah baru, atau beli tanah? Aduh, makin bingung deh. Bu, gimana hari ini? Pendapatan kita semakin meningkat atau malah semakin menurun, Bu? Tambah banyak dong Pak. Bapak lihat aja tuh isi laci uang kita penuh loh Pak. Ibu hebat kan bisa mengelola warung ini dengan baik. Tapi kok bisa sebanyak itu ya Bu? Memangnya pelanggan kita satu kota ini ya? Rahasia, ibu gak akan kasih tahu kalau soal ini Pak. Bapak percayakan aja semua ini sama ibu. Jangan khawatir. Bapak kan suami kamu. Bapak berhak tahulah. Masa iya punya usaha tapi main rahasia-rahasiaan? Kalau ibu gak mau ngasih tahu, berarti ibu melakukan sesuatu ya? Pak, uang sebanyak itu mau dipakai apa ya? Kita beli mobil Pak Yeyo aja yuk. Ibu pengen banget beli mobil itu. Gak apa-apa kan Pak? Bu, mending kita pakai buat ibadah aja Bu. Kita pergi ke... Ibu mau beli mobil Pak Yeyo. Entong koret atuh nah ke pamajikan teh. Ibu ini ngomong apa sih? Siapa juga yang nyuruh beli karet? Bapak itu ngajak ibu buat ibadah haji. Mumpung uang kita udah banyak gini. Astagfirullah. Bukannya karet tapi koret. Pelit Bapak. Pokoknya ibu mau beli mobil Pak Yeyo. Itu kan mobil impian kita Pak. Pokoknya kita teh harus beli. Ya udah deh, terserah ibu. Bapak ngikut wae. Hehehe, gitu atuh Pak. Makasih ya Pak. Nanti kita beli ya. Pak Rashad, ini rokok sama kembaliannya ya. Maaf ya lama, soalnya nyari uang receh dulu. Maklum lah, banyak uang pink sama biru. Makasih ya Bu Cito. Oh iya, Pak Onim kemana Bu? Biasanya ada di dalam warung, tapi hari ini kayak nggak ada ya. Itu suami saya lagi pergi ke dealer mobil. Kita berdua rencananya mau beli mobil baru. Hehehe. Widih, banyak duit juga nih. Aduh, saya juga jadi pengen beli mobil baru nih. Yang lama udah sering mogok. Hahaha.
Alhamdulillah Pak Rasyad. Saya juga nggak nyangka bisa punya uang banyak ya, meskipun cuma warung biasa. Ini bukan warung biasa loh Bu Cito. Kalau warung biasa gak mungkin segala macam ada. Ini mah warung gede. Amin, doain aja ya Pak Rasyad. Semoga aja warung saya makin gede. Loh, kembaliannya kok 17.000? Harga rokok ini naik, tapi kok naiknya mahal banget ya? Langsung melesat gitu. Rugi dong kalau kayak gini. Mana uangnya cuma sisa 50.000 lagi. Pak Rasyad, kenapa ngelamun kayak gitu? Saya salah ngasih merek rokok atau gimana? Ah, enggak kok Bu Cito, nggak ada yang salah. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Mari Bu Cito. Ada yang mencurigakan dari gelagatnya Pak Rasyad. Jangan bilang dia tahu kebiasaanku yang suka mengurangi kembalian para pelanggan. Pak, Bu, kalian ada yang nyadar nggak sih harga di warung Bu Cito tiba-tiba pada mahal gitu? Saya selalu dikasih kembalian kurang gitu. Iya, saya juga sama. Padahal cuma belanja satu barang aja, tapi kembaliannya kecil banget. Belakangan ini saya rugi banyak banget mau bilang, tapi nggak enak. Saya juga ngerasa hal yang sama. Bukan cuma kita aja yang ada di sini, tapi semua warga juga merasakan. Kira-kira kenapa ya setiap belanja ke warung Bu Cito pasti kembaliannya kurang? Masa iya Bu Cito sengaja ngurangin kembalian kita? Perlu dipertanyakan itu. Kita harus pastiin langsung ke Bu Cito. Pak Rasyad, kenapa wajahnya murung gitu? Cuma punya uang 17.000 ya? Makanya kerja Pak, jangan cuma bisa ngerokok terus. Bukan karena itu Bu Iyam. Tadi kan saya beli rokok 1 bungkus ya. Uangnya 50.000, tapi cuma dapat kembalian 17.000. Semua barang-barang di warung Bu Cito pada naik harga ya. Hah? Pak Rasyad juga ngalamin. Kita semua lagi bahas itu. Bu Cito selalu kurang dalam memberi uang kembalian. Kalau soal harga naik kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya kan nggak ada di berita. Saya juga nggak tahu Bu Iin, tapi saya ngerasa rugi banget. Masa iya dapat kembalian 17.000, biasanya 30.000. Bukan cuma Pak Rasyad kok, semua orang juga merasa dirugikan. Kira-kira kenapa ya? Kayaknya Bu Cito sengaja deh. Tapi kalau dilihat dari wajah ramahnya dan hijabnya, kemungkinan kecil Bu Cito melakukan ini. Bu Iin, pandangan kita tentang seseorang hanyalah persepsi kita sendiri tentang mereka. Jangan hanya menilai orang dari luarnya saja. Pakaian seseorang tidak pernah menjadi ukuran sebenarnya. Penampilan terkenal menipu, sama halnya bunga mawar yang indah memiliki duri yang tajam. Iya juga sih, tapi kan saya pelanggan setianya Bu Cito. Penuh tanda tanya. Saya harus menemui Bu Cito secara langsung dan nanyain hal ini. Bu, saya ikut juga Bu Iyam. Saya juga mau ikut, saya harus memastikan sendiri. Ayo Pak Bu, kita pergi sekarang juga. Aduh, Pak, aku jadi bingung mau yang mana. Kalau udah datang ke tempatnya langsung, aku jadi bingung. Kalau Bu Cito sama Pak Omin bingung, saya kasih rekomendasi mobil yang ini. Ini adalah mobil Lamborghini edisi terbatas. Bapak sama Ibu bisa tanya-tanya lebih lanjut. Kalau mobil yang ini terlalu kecil Mbak, saya mau yang gede supaya bisa leluasa pakainya. Iya, aku juga nggak mau yang ini. Ada mobil Payeyo nggak Mbak? Saya mau mobil itu. Itu ada di sebelah mobil Lamborghini. Mobil Payeyo ini keluaran baru. Belum ada yang punya loh Bu Cito. Pak, gimana? Boleh kan? Aku mau mobil Payeyo yang lucu ini. Bapak setuju kan? Selera kita kan sama Pak. Gak boleh enggak ya? Iya, boleh. Mbak, kita mau mobil yang ini ya. Siap angkut sekarang juga. Siap dong Pak. Mari kita lakukan transaksi terlebih dahulu dan penuhi persyaratan yang lainnya. Ya, mari Pak. Yes. Akhirnya aku punya mobil baru. Pak, Bu, pokoknya kita harus tanyakan beberapa hal kepada Bu Cito. Di balik semua ini pasti ada kecurangan yang Bu Cito lakukan. Saya semakin curiga. Iya benar, saya juga semakin curiga. Bukannya itu Pak Onim sama Bu Cito ya? Kayaknya mereka habis beli mobil baru deh. Kayaknya iya. Ayo kita harus ke warung Bu Cito sekarang juga. Saya udah nggak tahan pengen nanya ke Bu Cito. Ayo Bu Iyam, kita percepat jalan kita. Ini Bu kembaliannya, jangan lupa belanja di warung saya lagi ya. Insya Allah saya mau kasih bingkisan sama orang-orang yang rajin belanja di warung saya. Wah, siap. Nanti saya bakal lebih rajin belanja lagi. Kok kembaliannya cuma 5.000? Harusnya 15.000 Bu Cito. Loh, tadi saya ngasih 15.000 loh. Masa iya tiba-tiba kurang gitu? Jangan nipu saya dong Bu, saya sudah kasih kembalian 15.000. Masa sih? Tapi kok cuma ada 5.000 ya? Udah deh, nggak apa-apa, saya pamit.
Untung aja ibu tadi nggak suruh siapa kemarin-kemarin cuma nanya-nanya aja. Beli mah henteu, piomongin wae. Bu Cito, kenapa setiap saya belanja kembaliannya selalu kurang? Padahal kan belanja saya cuma sedikit aja. Masa iya harga barangnya naik sih? Mana ada barang di warung saya harganya naik tiba-tiba. Mungkin Bu Iyam yang salah hitung. Mana mungkin saya ngurangin kembalian. Ya siapa tahu aja, kita semua kan nggak tahu. Kita hanya belanja tapi merasa dirugikan. Pak, Bu, apa untungnya bagi saya mengurangi kembalian para pelanggan? Yang ada usaha saya malah hancur kalau gitu caranya. Ya ada untungnya lah. Itu mobil Pak Yoyo hasil dari uang warung kan? Ya, itu uang tabungan saya sama suami saya. Makanya saya bisa beli mobil baru. Bu Iyam sama Bapak Ibu jangan asal nuduh gitu. Kalian mau kalau saya laporin ke polisi karena mencoreng nama baik saya? Kita bukan nuduh, kita cuma mau nanya aja Bu Cito, kenapa ibu malah panik gitu? Siapa yang panik? Saya biasa aja kok. Udah sana pergi, jangan ganggu saya lagi nyari uang. Ingat ya Bu Cito, kalau sampai ibu melakukan kecurangan dalam mengurangi uang kembalian, saya nggak akan kasih ampun sedikit pun. Pak, Bu, ayo kita pulang. Peduli apa aku? Yang penting sekarang aku udah jadi orang kaya, punya mobil baru. Udah sekarang kita hitung uang yang ada di dalam laci aja. Kenapa uang di dalam laci ini berkurang banyak ya? Siapa yang berani masuk ke dalam tokoku? Ini aneh banget. Perasaan jumlah uangnya banyak deh. Loh, kok makin sedikit? Perasaan tadi lumayan banyak. Kenapa makin sedikit kayak gini? Apa ada kaitannya dengan kebiasaan yang sering kulakukan? Apa Bu Cito mencari saya? Bu Cito tidak akan bisa menemukan saya kembali. Siapa itu? Jangan ganggu saya lagi pusing. Bu Cito, kembalikan saya pada pemilik saya. Jangan kurung saya di sini. Saya bukan hak milik Bu Cito. Jangan ganggu. Saya nggak tahu siapa kamu. Pergi atau saya hajar kamu. Bu, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan kayak gitu sih? Pak, uang kita hilang secara tiba-tiba, Pak. Semua uang kita yang ada di laci hilang secara misterius. Kenapa bisa, Bu? Apa ada yang masuk ke dalam warung kita? Mungkin ibu lupa kali kalau semua uang yang ada di laci udah ibu ambil. Belum, Pak. Ibu belum ambil uang itu. Tadi aja ada suara aneh di warung ini. Pasti warung ini ada setannya, Pak. Mana ada hantu di sini sih, Bu? Bu, lebih baik kita pulang ke rumah. Ada hal aneh juga terjadi di depan rumah kita. Hah? Ada apa lagi? Jangan banyak tanya dulu, Bu. Ayo kita pulang sekarang juga. Pak, mobil Pak Yoyo kita mana? Kenapa cuma ada mobil ini? Pak, jawab, Pak. Jangan cuma diam kayak gitu. Ibu kan nyuruh Bapak buat jagain mobil baru kita. Bapak juga nggak tahu, Bu. Tadi cuma ditinggal mandi sebentar aja. Terus Bapak cek lagi, ternyata mobil kita udah nggak ada. Sebenarnya ada apa? Uang di laci berkurang dengan jumlah yang sangat banyak. Sekarang mobil baru kita juga hilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya Allah, kenapa harus seperti ini? Bu, sebenarnya apa yang kamu lakukan selama ini? Pasti semua ini ada kaitannya sama sikap kamu kan? Bu Cito, Pak Onim, ada apa ya? Kenapa malam-malam ribut kayak gini? Orang-orang udah pada tidur, nanti banyak yang keganggu. Pak Rashad, mobil baru saya hilang. Bahkan uang saya yang ada di laci warung juga terus berkurang secara misterius. Hari ini uang hasil kerja saya hilang semua. Apa? Mobil Pak Yoyo hilang? Aduh, mana baru beberapa hari lagi. Pak Onim, jangan-jangan ada yang nyuri mobil Pak Yoyonya. Saya juga nggak tahu, Bu Iin. Logika aja, kalau ada yang nyuri saya pasti dengar suara mobilnya. Tapi ini sangat sepi, mobilnya tiba-tiba menghilang gitu aja. Bu Cito sama Pak Onim bingung. Saya sama Bu Iin ikutan bingung juga. Semua orang di muka bumi ini ikut bingung. Aneh banget. Sama-sama bingung. Pak, sekarang kita harus gimana? Padahal uang itu udah ibu tabung dari lama buat beli mobil Pak Yoyo. Mobil Pak Yoyonya malah hilang. Bapak juga nggak tahu, Bu. Kalaupun harus dicari, tapi kita harus nyari kemana? Sabar ya Bu Cito, semoga uang sama mobil Pak Yoyonya cepet ketemu. Iya Bu Iin, terima kasih untuk doanya. Jangan-jangan semua ini benar-benar ada kaitannya dengan kecurangan yang aku lakukan. Kenapa lama-kelamaan uang yang ada di laci berkurang ya? Makin aneh aja deh. Perasaan aku udah simpan uang itu dengan baik. Tapi kenapa hilang lagi? Aku nggak boleh diam aja. Aku harus melakukan sesuatu. Kejadian yang gak masuk akal ini semakin membuatku khawatir. Aku nggak bisa kalau semua uang yang aku punya lenyap begitu aja. Uang itu hasil kerja kerasku. Bu Cito, saya mau garamnya 1 bungkus ya. Ini uangnya, kembaliannya harus benar. Jangan kurang lagi.
Tunggu sebentar ya Bu Iyam, ini garamnya sama kembaliannya. Makasih ya Bu Iyam, karena Ibu masih belanja di warung saya. Sama-sama Bu Cito. Oh iya Bu, katanya mobil Pak Yayo sama uang di leci Bu Cito hilang secara tiba-tiba ya? Iya Bu, saya juga nggak tahu kenapa bisa mengalami kejadian aneh seperti ini. Sabar ya Bu Cito, semoga bisa diganti dengan yang lebih baik lagi. Iya Bu Iyam, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu Cito, kalau gitu saya pulang duluan ya. Loh, jadi semua ini beneran ada kaitannya sama kecurangan aku. Setiap hari aku selalu memberikan kembalian yang kurang kepada pelanggan. Jadi semua uang yang aku miliki hilang secara misterius. Mungkin ini ajab dari Allah. Jumlah uangnya semakin sedikit, bahkan menghilang lagi tanpa jejak. Apa aku jujur aja ya sama suamiku? Mungkin kalau aku jujur, suamiku bisa memberikan nasihat kepadaku. Ya Allah, maafkan hambamu ini. Aku terlalu takut warungku akan sepi jika aku tidak melakukan kecurangan ini. Aku pikir dengan aku mengurangi kembalian milik pelanggan, aku akan banyak uang. Tapi ternyata semua uang itu hilang. Bu, kamu kenapa? Pulang dari warung kok nangis kayak gitu? Ada apa sih Bu? Pak, kayaknya kejadian aneh yang menimpa Ibu ada kaitannya sama kebiasaan buruk Ibu. Selama ini Ibu selalu mengurangi kembalian para pelanggan kita, Pak. Apa? Ibu suka ngurangin kembalian pelanggan kita? Kenapa Ibu ngelakuin ini? Apa tujuan Ibu? Ibu ngelakuin ini karena Ibu takut kita nggak punya pendapatan, Pak. Ibu takut, makanya Ibu ngelakuin aksi curang ini. Tapi Bu, cara ini adalah cara yang salah. Pendapatan di warung itu selalu besar. Berarti itu semua adalah uang haram, bukan hak milik kita. Iya Pak, uang itu bukan hak milik kita. Bahkan uang yang kita pakai untuk beli mobil bukan uang hak milik kita. Ya Allah Bu, kenapa Ibu ngelakuin itu? Ibu banyak merugikan banyak orang. Pak, Ibu tahu, tapi kalau Ibu nggak ngelakuin itu, kita nggak akan kaya raya, Pak. Bapak nggak pernah peduli mau kita hidup miskin ataupun kaya. Yang penting kita sehat walafiat Bu. Itu yang paling penting. Ibadah kita juga diperbaiki. Sekarang Ibu harus gimana, Pak? Semua uang yang ada di laci hilang, Pak. Hilang semua. Sekarang Ibu harus gimana? Pak, bantu Ibu. Jangan cuma diem aja. Ibu perlu arahan dari Bapak. Sekarang gini aja Bu, Ibu kembalikan semua uang milik mereka. Mau sebanyak apapun itu, Ibu harus mengembalikannya. Bapak yakin setelah ini kejadian aneh yang Ibu alami akan hilang. Apa benar, Pak? Kalau Ibu mengembalikan uang milik mereka, kejadian aneh ini akan hilang? Bapak nggak tahu pasti, tapi Ibu coba aja dulu. Siapa tahu semua yang Ibu alami akan hilang. Ibu harus mengembalikan uang-uang itu secepatnya. Semoga setelah Ibu mengembalikan uang-uang ini, Ibu akan terbebas dari ajab ini. Iya, semoga aja Bu. Lebih baik Ibu secepatnya ya. Jangan ditunda-tunda. Iya Pak, Ibu bakal balikin semua uang ini sekarang juga. Sekarang aku sadar perbuatanku selama ini benar-benar salah. Dan aku sudah menerima akibat dari perbuatanku. Bu Cito, ada apa ngajak kami semua berkumpul di sini? Terus Ibu juga bawa uang sebanyak itu buat apa? Pasti mau dibagi-bagi ya. Hahaha. Bukan Pak Rashad, ini adalah uang milik kalian semua. Saya bukan pemiliknya, jadi harus saya kembalikan. Hah? Uang milik kita? Maksudnya gimana Bu Cito? Jangan bilang uang hasil dari Bu Cito mengurangi kembalian kami. Iya, maaf, selama ini saya sengaja melakukan itu karena saya takut tidak bisa membeli mobil Pak Yeyo. Saya ingin menjadi orang kaya yang memiliki warung besar dan beberapa cabang. Tolong maafkan kesalahan saya. Saya benar-benar hilaf. Saya dibutakan oleh perbuatan gelap ini. Uang itu adalah uang kembalian yang kurang. Mohon diterima dengan baik. Bu Cito, kenapa kok Ibu ngelakuin ini? Jadi selama ini Ibu merugikan banyak orang. Kenapa pada saat saya bertanya Ibu nggak jawab jujur? Saya malu Bu Iyam. Tapi setelah mendengar nasihat dari suami saya, sekarang saya sadar ketidakjujuran membawa kerugian yang lebih besar daripada sekedar kembalian yang saya tahan dari pelanggan. Apa mungkin kejadian aneh yang menimpa Ibu ada kaitannya dengan kejahatan Ibu? Iya, semua itu ada kaitannya. Bahkan saya diteror oleh suara misterius. Suara itu meminta saya mengembalikan uang ini kepada kalian semua. Mungkin suara itu bukan sembarangan suara. Bisa aja suara yang berasal dari Allah ataupun suara hantu. Saya nggak tahu Pak, tapi saya benar-benar gak bisa hidup dengan tenang. Sebaiknya kalian terima uang ini ya. Tolong maafkan saya. Bu Cito, makasih ya Bu, udah mau jujur sama kita. Semoga setelah ini Ibu langsung tobat. Amin. Kalau gitu saya permisi, silakan ambil hak milik kalian. Wih, warungnya makin ramai aja nih. Semoga jujur selamanya ya Bu Cito. Jangan kayak dulu lagi. Ya bener, kata Bu Iin, kalau jujur gini makin banyak pelanggan kan. Tuh lihat, banyak banget. Pasti warungnya makin gede nih.
Amin, makasih ya Bu Iin, Bu Iyam. Meskipun saya sudah berbuat jahat, kalian tetap belanja di warung saya. Iya, sama-sama Bu Cito. Semoga cepat kembali mobil baru lagi ya. Hahaha. Setelah aku memulai jujur, uang yang ada di warung tidak lagi hilang dengan cara misterius. Para pelanggan juga semakin bertambah, dan warung kecil ini semakin penuh dengan barang-barang yang dibutuhkan para pelanggan. Kejadian kemarin membuat aku sadar, kecurangan bukan jalan yang baik, melainkan jalan yang membawa kesengsaraan bagiku.